Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Rukmono, Sarjana Pendidikan, peserta Latsar CPNS Angkatan 95, kelompok 1, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Senin 8 November tahun 2021, saya akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dengan penguji Bapak Arhan Firdaus SIP, kemudian coach saya yaitu Insinyur Bambang Sunario MNSC, dan mentor saya Pak Labata AS Baropo SPDI. Untuk itu, mari kita simak ujian seminar aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku penguji. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Sunario MNSC selaku coach. Yang kami hormati Bapak Labata AS Baropo SPDI selaku mentor dari Pak Dian Rukmono SPD dan Pak Dian selaku peserta itu sendiri. Kegiatan ini akan mohon izin Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi yang akan berjalan kurang lebih 1 kali 45 menit pada masing-masing peserta dan akan dipandu langsung oleh Bapak Insinyur Bambang Sunario MNSC selaku moderator. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Host, Pak Reza yang baik hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arhan selaku penguji, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Mentor, Pak Labata. Selamat datang Pak di ruang sempit ini. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir tepat pada waktunya. Dan yang saya banggakan juga Tuan Dian Rukmono. Dian, seperti yang telah kita rencanakan semula bahwa Anda akan menyampaikan materi ini dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 10 menit. Tentunya Anda harus memanage dengan baik waktu ini sehingga tidak terkesan terburu-buru dan juga tidak terlalu lambat sehingga nanti ada hal-hal yang mungkin agak penting untuk disampaikan menjadi tidak tersampaikan. Oke, yang sedang saja gitu. Nah, setelah Anda menyampaikan ini dalam waktu 10 menit, selanjutnya saya persilakan nanti Pak Mentor untuk memberikan menyampaikan dukungannya, menampakkan dukungannya terhadap rancangan yang telah disusun oleh Dian. Dan yang terakhir Pak Arhan yang mandinya paling saya lihat keburu-buru sekali, nggak pakai handuk dia itu pasti karena yang membangunkan bosnya. Baru tahu rasa. Nanti akan memimpin jalannya diskusi untuk kesempurnaan dari rancangan yang Dian susun. Baik. Saya kira itu pengantar saya karena ini adalah pertama, mudah-mudahan kita semua berjalan dengan lancar di bawah lindungan Allah SWT dan berakhir dengan imbalan yang tentunya memadai, imbalan ibadah. Baik, saya persilakan Tuan Dian Rukmono untuk memulai. Terima kasih Pak, izin share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji,
Yang saya hormati Pak Bambang Sunario, MNSC selaku coach. Kemudian yang saya hormati Pak Labata S. Baropo SPDI selaku mentor saya. Kemudian yang terhormat Pak Reza selaku host. Baik, pada kali ini saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Dian Ritmono, Sarjana Pendidikan, guru matematika ahli pertama di SMP Negeri 3 Lakia, nomor daftar hadir saya 09. Pada hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Matematika melalui media pembelajaran berbasis IT pada SMP Negeri 3 Lakia, Kabupaten Buana. Selama saya mengajar di sekolah ini, ada isu yang saya identifikasi, yaitu ada 3 isu. Dari 3 isu ini, saya mengidentifikasinya melalui perumusan isu dengan menggunakan metode USG. Setelah ditelusuri, ternyata yang terpilih itu nomor 1, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Adapun gagasan isu yang saya gunakan yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika melalui media pembelajaran berbasis IT. Dari gagasan isu ini ada 4 kegiatan yang akan saya laksanakan dalam rancangan aktualisasi ini. Adapun kegiatan-kegiatan ini akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, kegiatan pertama ini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapannya yaitu ada 4. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan aktualisasi dan penyusunan RPP. Adapun nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu etika publik, yaitu sopan. Kemudian yang tahapan kedua yaitu mempersiapkan silabus. Nilai yang saya terapkan yaitu akuntabilitas. Di sini tanggung jawab, kejelasan, kemudian konsistensi. Nilai berikutnya nasionalisme yaitu keadilan sosial. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menentukan model pembelajaran. Nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, sini kejelasan, konsistensi, kemudian etika publik terbuka. Kemudian tahapan yang keempat yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun nilai yang saya akan terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, kemudian konsistensi, kemudian komitmen mutunya efisien, anti korupsi, mandiri. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu merancang LKPD dan media pembelajaran berbasis IT. Di sini tahapan yang akan dilaksanakan yaitu ada 3. Yang pertama, mencari sumber referensi pembuatan LKPD dan media pembelajaran. Nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas. Di sini tanggung jawab, kejelasan, kemudian etika publik terbuka, komitmen mutu, ini orientasi mutu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyusun LKPD dan instrumen penilaian pembelajaran dan kunci jawaban. Keterkaitan dengan substansinya atau nilai dasar yaitu akuntabilitas, kejelasan, konsistensi, anti korupsinya mandiri. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyusun konten yang didapat dari berbagai sumber dalam membuat media pembelajaran. Di sini nilai yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Kemudian komitmen mutu yaitu mutu. Selanjutnya yang kegiatan ketiga yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran berbasis IT. Di sini ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, menggunakan peralatan yang mendukung media pembelajaran seperti LCD dan laptop. Di sini nilai yang akan saya terapkan yaitu etika publik. Etika publik di sini bertanggung jawab terhadap barang milik negara, yang artinya di sini saya menggunakan LCD dengan hati-hati agar tidak mengalami kerusakan. Kemudian selanjutnya nilai komitmen mutu yaitu efisien. Efisien di sini artinya menggunakan LCD dan laptop itu sesuai peruntukannya. Kemudian anti korupsi, peduli. Peduli sini artinya tidak membiarkan orang lain merusak atau menghilangkan barang inventaris sekolah. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu mendemonstrasikan media pembelajaran pada kegiatan di kelas. Nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab,
Tanggung jawab di sini artinya senantiasa memperhatikan kehadiran siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada kejelasan dalam menyampaikan tujuan dan materi nantinya disampaikan secara jelas agar mudah dipahami. Kemudian nilai berikutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme sini ketuhanan, artinya sini menghadirkan Tuhan sebelum memulai pembelajaran yaitu dalam bentuk berdoa. Kemudian sini kemanusiaan, artinya di sini saling menghormati dan menghargai dalam proses pembelajaran. Kemudian nilai berikutnya itu etika publik, tulus. Tulus di sini artinya ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Kemudian sopan di sini membiasakan atau membudayakan senyum, sapa, santun dan ramah dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang berikutnya tidak diskriminatif dan adil. Di sini artinya tidak membeda-bedakan siswa dan berlaku adil. Selanjutnya melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nilai yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, transparansi. Transparansi di sini menyampaikan kriteria penilaian sebelum melakukan evaluasi. Kemudian nasionalisme yaitu keadilan sosial, tidak membeda-bedakan dalam melakukan penilaian serta adil. Kemudian yang terakhir komitmen mutu, yaitu mutu di sini pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan pengawasan yang baik. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu mengolah nilai evaluasi dan hasil pengamatan. Di sini ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama mengumpulkan hasil evaluasi dan hasil pengamatan. Di sini nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, kemudian etika publik, jujur, komitmen mutunya, orientasi mutu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengolah hasil evaluasi dan pengamatan. Nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu transparan, etika publiknya jujur, terbuka, kemudian anti korupsi, jujur. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menganalisis hasil evaluasi dan pengamatan. Di sini nilai dasar yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, keadilan, etika publik, jujur, kemudian anti korupsi, jujur. Nah, dari keempat kegiatan ini keterkaitannya dengan visi misi atau kontribusinya terhadap visi misi Kabupaten Bohol yaitu misi yang kedua, mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adapun jadwal yang akan saya laksanakan untuk minggu pertama bulan November, minggu kedua bulan November ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang akan saya laksanakan. Kemudian minggu ketiga bulan November sini ada kegiatan 3 dan kegiatan 4 saya akan laksanakan. Kemudian minggu keempat bulan November di sini ada kegiatan 3 dan kegiatan 4. Kemudian pada minggu terakhir bulan November ada kegiatan 1. Kemudian minggu pertama bulan Desember itu ada kegiatan 2, kegiatan 3 dan kegiatan 4 yang akan saya laksanakan. Kemudian minggu kedua bulan Desember ada kegiatan 3 dan kegiatan 4, dan minggu ketiga ini penyusunan rancangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dian Rukmono telah menyampaikan dengan waktu yang hampir 10 menit, kurang dikit. Terima kasih atas pemanfaatan waktunya yang sangat efisien. Selanjutnya saya persilakan Pak Mentor untuk menyampaikan dukungannya terhadap rancangan yang disampaikan oleh Dian. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin
karena atas izinnya pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita yang sekarang ini sementara berjalan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi panutan, Nabi teladan, yang insya Allah kita sebagai pengikut yang setia mendapatkan tempat yang paling layak di sisinya. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak penguji, mohon maaf Pak, kami sebut namanya Bapak Arhan Firdaus, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Yang saya hormati, mohon maaf Pak, kami sebut namanya Bapak Insinyur Bambang Sunario, MNSC sebagai kos. Dan yang saya hormati Bapak Reza Purwansah, SSTP selaku host. Dan yang saya hormati Bapak Dian Rukmono, SPD sebagai guru di SMP Negeri 3 Lakea. Alhamdulillah, setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dian, yaitu dengan tema judul yang dia sampaikan, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika melalui media pembelajaran berbasis IT, khususnya di SMP Negeri 3 Lakea. Memang kita tidak pungkiri bahwa rendahnya hasil belajar siswa tentu ini sangat berpengaruh pada evaluasi hasil pembelajaran siswa. Dari beberapa tahun yang lalu, begitu kita evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran, memang nilainya Pak agak masih di bawah. Nah, bersyukur dengan program yang sudah dipersiapkan oleh Pak Dian, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Nah, pembelajaran matematika tentu sudah dibuktikan, disampaikan oleh Pak Dian melalui pembelajaran di kelas. Kalau saya melihat, ternyata itu luar biasa Pak. Semangat energik siswa untuk belajar yang luar biasa. Tentu kalau energik dan semangat siswa belajar ini yang luar biasa, saya yakin dan percaya bahwa nilai akhir pembelajaran evaluasi pasti akan lebih baik. Bapak penguji dan host yang saya hormati Pak, setelah beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke kelas yang sementara Pak Dian melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ternyata kemampuan siswa untuk berpikir luar biasa. Kemampuan siswa untuk bertanya luar biasa. Ya. Jadi hal ini tentu membuktikan keaktifan siswa dalam pembelajaran itu yang memang kami harapkan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Dian bagaimana kita membuktikan nanti dengan model-model pembelajaran yang kurang bersemangat anak-anak dengan pembelajaran yang sudah ditampilkan oleh Pak Dian sekarang ini,
saya sangat berharap Pak Dian, begitu di akhir pembelajaran, tolong dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan perbandingan dengan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin saat itu kita belum terlalu menggunakan IT. Nah, terbukti setelah Pak Dian melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran, itu luar biasa peningkatan nilai dari anak-anak. Yang selanjutnya, saya berharap kepada Pak Dian, apabila nanti ada anak-anak yang mungkin masih kurang nilainya, tolong dianalisis dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan diberikan remedial, bahkan sampai ke pengayaan nanti. Ya, saya kira Pak, demikian apa yang saya dapat sampaikan. Yang jelas dalam pembelajaran matematika ini yang sudah dipraktekkan oleh Pak Dian ini Pak luar biasa. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi pembelajaran lewat IT yang sudah ditampilkan oleh Pak Dian. Demikian Pak, ya apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Pak Batat dengan detail menyampaikan dukungannya termasuk harapannya. Mudah-mudahan sudah tercatat oleh Bapak Guru hebat Dian. Selanjutnya saya persilakan Pak Arhan Firdaus selaku penguji untuk memimpin jalannya diskusi pendalaman pengayaan dari rancangan Dian Rukmono. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Mohon izin selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terbiasa sangat bersemangat dan mohon maaf ketika pengujinya berganti nih. Jadi dapat perintah Belanda. Jadi mau tidak mau harus, karena ini sebuah perintah. Oke, terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor atas waktu dan kesempatannya mendampingi Pak Dian Rukmono dalam seminar rancangan ini. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat dan kondisi yang terjadi di SMP Negeri 3 Lakia dan memberikan dukungannya. Kami tetap berharap Pak Mentor selaku atasan langsung dari Pak Dian Rukmono pada saat Pak Dian melaksanakan kegiatan ataupun tahapan konsultasi dengan Bapak dapat memberikan saran masukan yang positif, dukungan dan persetujuan tentunya ini untuk memudahkan Pak Dian dalam melaksanakan kegiatannya selama kurang lebih 30 hari ke depan. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor. Tanpa kehadiran Pak Mentor ujian ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian Pak Dian, ada beberapa saran masukan dari saya, nanti mohon dicatat dan dilihat kembali rekodnya. Dan catatan ini nanti dimasukkan di dalam lampiran laporan penyusunan laporannya sebagai bukti atas perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nanti juga ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani secara kolektif saja nanti. Ya, setelah perbaikan laporannya sudah dilaksanakan dan sudah ditandatangani oleh mentor dan coachnya. Yang pertama Pak Dian, silakan nanti bicarakan dengan teman-teman seangkatannya untuk mendesain sebuah cover yang menarik yang menciri khaskan angkatan 95. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sifatnya soft file, sebaiknya daftar isinya lebih bagusnya itu di hyperlink. Ini untuk memudahkan pembaca ataupun penguji untuk menuju suatu halaman yang dia inginkan. Misal pembaca ataupun penguji pengen ke halaman sekian ataupun di pendahuluan, diklik aja daftar isinya, itu langsung tertuju ke halamannya. Sangat mudah sekali caranya, nanti bisa dibelajar bareng-bareng teman-teman angkatannya ataupun kelompok ini ya. Dia sampai 5 menit saja pasti sudah bisa hyperlink melalui PDF. Kemudian yang saya lihat di bab 1 masih menggunakan PP 11 ya. PP 11 tahun 2017 ini sudah berganti menjadi PP 17 tahun 2020, nanti diperbaiki saja. Kemudian masih di bab 1 juga manfaat itu ada 4 Pak Dian.
Ya, manfaat itu ada 4. Yang pertama untuk peserta ataupun penulis, yang kedua untuk unit organisasi, yang ketiga untuk daerah, dan yang terakhir adalah untuk masyarakat. Yang saya lihat manfaatnya hanya ada 2. Kemudian saya pindah ke tabel rancangan Pak Dian. Di dalam tabel ini sebenarnya masih minim ya untuk nilai-nilai dasar profesi ASN-nya ataupun kaitan terkait dengan substansi mata pelatihan. Pak Dian bisa menganalisis kembali nilai-nilainya ya. Semakin banyak yang kita terapkan pada tahapan kegiatan itu akan semakin baik. Saya contohkan, seperti melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan aktualisasi dan penyusunan RPP. Di situ hanya ada nilai santun. Ya. Kira-kira nih, kalau saya kasih pertanyaan, Pak Dian kira-kira nilai apa saja sih yang selain santun yang bisa Bapak terapkan pada saat melaksanakan tahapan kegiatan itu? Ada lagi nggak nilai yang lain yang bisa Bapak terapkan? Baik, terima kasih Pak. Memang masih ada lagi yang bisa ditambahkan kayak bersikap hormat. Kemudian ada juga di situ tentang nasionalisme. Di sini nasionalismenya, sini ada kemanusiaan, bisa ditambahkan juga. Di sini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. Mungkin begitu Pak. Rasakan Pak Dian, tolong dianalisis lagi. Jangan hanya asal untuk memasukkan sebuah nilai di sebuah tahapan. Jadi dalam proses memasukkan nilai itu harus dari analisis, harus sesuai. Jangan asal-asalan, ini saja, kira-kira pas nih, ya. Jadi proses analisis, ya. Kemudian berkaitan dengan gagasan pemecahan isunya, kita berbicara terkait dengan meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik pada pelajaran matematika melalui media pembelajaran berbasis IT. Nah, di dalam kegiatannya ini, Bapak menggunakan media IT apa nih? Dalam bentuk Pak, video dalam bentuk PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya itu dalam PowerPoint-nya nanti ada video Pak. Oke. Karena kalau di gagasan kita menaruh media pembelajaran berbasis IT di dalam K13 kurikulum 2013 revisi 2018, itu banyak sekali media yang pemanfaatan IT-nya. Nah, kalau bisa dipersempit di gagasannya, Bapak menggunakan media berbasis apa? PowerPoint, berbasis IT berupa PowerPoint ataupun apa? Karena kalau bicara di gagasannya seperti itu masih sangat luas ya, ketika media IT itu. Di K13 rata-rata hampir 70% itu sudah menggunakan IT. Ya. Kemudian di kegiatan evaluasi yang saya lihat sini, sebaiknya masukkan alat ukur. Alat ukur ini yang sudah dimasukkan baru pengamatan. Tapi seperti yang tadi Pak Mentor sampaikan bahwa sebenarnya ada peningkatan penilaian di khususnya pada mata pelajaran matematika yang sebelumnya sangat rendah, kemudian tiba-tiba Pak Dian masuk di situ, mulai meningkat. Nah, sebaiknya masukkan alat ukur minimal pre dan post test mungkin, ataupun ada lembar evaluasi yang tadi. Namun di sini saya lihat sudah ada ya lembar evaluasinya. Namun kalau hanya satu evaluasi, buktikan dengan nilai sebelumnya, ya, supaya kita bisa melihat perbandingannya, apakah meningkat ataupun malah menurun nantinya. Ya. Selain itu, tadi saya lihat juga di sini terkait dengan pengamatan yang dilakukan nantinya. Nanti pengamatan ini jangan hanya sekedar melihat-lihat, tapi buatkan lembar pengamatan, buatkan indikator pengamatannya. Apa saja sih yang kita amati dari anak-anak didik kita, ya. Sehingga nanti pada saat pembuktiannya di seminar aktualisasi itu jelas dan dibuktikan sama pengujinya. Kemudian yang berikutnya dari laporan ini, tambahkan matriks agenda 3. Yang saya lihat hanya ada matriks agenda 2 saja, tapi tambahkan lagi matriks agenda 3. Sama seperti
di kegiatannya itu nanti dikaitkan dengan agenda 3 ya Pak Dian. Saya lihat di sini belum dikaitkan dengan agenda 3, masih di agenda 2. Nilai dasar profesi SN-nya saja, tapi agenda 3-nya tidak ada dikaitkan dengan masing-masing kegiatan. Kemudian yang berikutnya rincikan jadwal sesuai dengan hari libur. 30 hari kerja tanpa hari libur. Kalau saya di sini lihat rincian jadwalnya, ini biar hari Minggu tetap masuk kerja ini. Ya. Jadi disesuaikan ya. Kalau hari Minggu berikan merah. Ya, warna merah. Kemudian di dalam laporan ini saya lihat ada bab 3 penutup, hilangkan saja bab 3-nya. Kita sampai bab 2 saja di rancangan, sampai di daftar pustaka, kemudian nanti dilanjut bab 3-nya di penyusunan laporan aktualisasinya. Perkaya lagi daftar pustakanya, Pak Dian banyak berbicara aturan di bab 1, bahkan PP yang sudah usang, PP 11 tidak dimasukkan juga dalam daftar pustaka. Ya, nanti sudah diganti tuh. Saya juga lihat tadi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 itu dimasukkan semua di dalam daftar pustaka karena kita banyak mengutip dalam aturan. Kemudian yang terakhir adalah rencana aksi bela negara. Itu dimasukkan di dalam laporan di halaman terakhir, tempatkan dia. Karena itu nanti selaras dikerjakan dengan sama-sama dikerjakan dengan rencana aksi rencana kegiatannya. Ya. Nanti dibuktikan dengan foto-foto. Pak Dian, silahkan konsultasi dengan mentor dan coachnya, laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak laksanakan untuk memudahkan Bapak dalam penyusunan laporan aktualisasi. Bapak juga punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan Bapak mingguan, secara mingguan, minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Kemudian jaga kesehatan, kemudian lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap tahapan-tahapan Bapak, karena itu nanti akan kita buktikan lagi di seminar aktualisasi mendatang, 30 hari mendatang. Kemudian nilai-nilai dasar profesi SN yang sudah Bapak terapkan atau Bapak rancang di sebuah laporan, ini saya minta jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja, pemenuhan laporan saja, tapi betul-betul Bapak menerapkan nilai-nilai tersebut ketika Bapak melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Bapak. Ya. Dan nilai-nilai ini jangan hanya Pak Dian saja yang menerapkan, tapi ayo ajak rekan-rekan guru lainnya, sama-sama kita menerapkan nilai dasar profesi SN ini. Kenapa tidak juga kita mengajarkan secara dini anak-anak didik kita, ya, nilai-nilai dasar profesi SN ini. Ini untuk perubahan Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Pak Dian, segera perbaiki, ya, karena ada lembar perbaikan yang tadi saya sampaikan di awal. Akan saya tanda tangani secara kolektif. Kirimkan saja melalui WA pribadi saya nantinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Baik, terima kasih Pak Arhan yang telah memberikan pendalaman dan pengayaan. Saya menuju ke Tuan Dian. 9, 7, 8, 9, 10. Tuan Dian, hanya sedikit yang disampaikan oleh Pak Arhan, hanya 10 saja koreksi. Nanti Anda bisa tadi sudah ada lembar yang disiapkan 10 dan 3 saran. Saya nggak bacakan lagi, kalau saya bacakan lagi 45 menit itu 13. Dikit aja, mulai cover sampai dan seterusnya. Oke. Selamat, Anda sudah sampai di sini. Anda sudah menyelesaikan rancangan ini dengan berdarah-darah. Mudah-mudahan ke depan masih tetap semangat untuk menyelesaikan. Kalau nggak semangat, ya artinya Anda nggak bisa menerapkan nilai-nilai lagi, gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke, saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Mentor yang sudah hadir pada pertemuan ini, pada seminar ini. Mudah-mudahan Bapak tetap bisa mendampingi terus hingga nanti penyelesaian dari aktualisasi ini. Selamat kepada Dian dan saya kembalikan kepada Pak hostnya yang punya rumah ini, Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Penguji. Terima kasih atas bimbingan yang luar biasa dari Pak Coach. Terima kasih pendampingan dan kehadirannya, dukungannya Pak Mentor,
Pak Dian, segala sesuatu yang telah disarankan dikoreksi untuk segera diperbaiki. Oke, terima kasih. Selamat untuk Pak Dian. Saya kembalikan ke main season bersama Pak Mentor.